Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kali ini dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam video kali ini akan membahas terkait pendekatan sistem dalam pengembangan masyarakat. Tentunya dalam subbahasan unsur-unsur pembentuk masyarakat dan pengembangan masyarakat serta urgensi pendekatan pengembangan masyarakat. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan bahasan kita kali ini yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk masyarakat dan unsur-unsur pengembangan masyarakat serta urgensi pendekatan pengembangan masyarakat. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah apa itu unsur? Unsur dapat kita pahami unsur sama dengan kandungan, atau dalam bahasa lain hal-hal yang terdapat di dalam suatu hal tersebut, atau dalam bahasa yang lain lagi bisa disebut komposisi pembentuknya atau komposisi penyusunnya. Dalam penjelasan yang lain juga bisa ditemukan bagian-bagian yang terdapat di dalam suatu hal yang menjadi bahasan tersebut. Itu unsur. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur-unsur pembentuk masyarakat. Apa saja yang menjadi unsur pembentuk masyarakat? Yang pertama yaitu jelas individu. Individu menurut Sujono Sukamto adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi rasa, ras, dan rukun. Individu merupakan unsur paling utama dari sistem masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan kumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang relatif lama dan terus-menerus, sehingga menghasilkan suatu budaya. Maka individu itu termasuk ke dalam bentuk unsur-unsur pembentuk masyarakat. Selanjutnya, unsur pembentuk masyarakat itu sendiri adalah kelompok. Ini berkaitan dengan kelompok sosial. Kelompok sosial itu maksudnya adalah kelompok manusia yang hidup secara bersama dan mendapatkan perwujudan dalam kelompok-kelompok yang beraneka ragam dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi kelompok sosial itu merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut bisa dikatakan sama perjuangan, sama nasib dan sepenanggungan, dan lain sebagainya, sehingga di dalam masyarakat itu ada terbentuk kelompok-kelompok sosial yang memiliki kesamaan tujuan dan kesamaan keinginan yang ingin dicapai. Selanjutnya, setelah kelompok, unsur pembentuk masyarakat itu adalah adat dan budaya. Kalau kita ambil definisi dari beberapa para ahli, banyak tentang pengertian adat ataupun budaya. Kalau kita ambil misalkan dari Sujono Sukamto, mengartikan budaya itu adalah kompleksitas yang mencangkup pengetahuan, ada kepercayaan, ada kesenian, ada moral, hukum, dan adat istiadat dan lain, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita pahami dari pendapat Sujono Sukamto ini, bisa jadi budaya itu berguna untuk mengatur
agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, bertingkah laku, serta menentukan sikapnya untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, itu unsur pembentuk masyarakat dari adat dan budaya. Selanjutnya, pasti di dalam masyarakat itu terdapat norma, karena norma ini nantinya akan mengatur jalannya kehidupan manusia itu sendiri. Bahwa norma adalah pedoman tentang perilaku yang diharapkan dapat membantu kelompok atau masyarakat, bisa disebut dengan peraturan sosial. Norma ini dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi sehingga menjadi pranata-pranata sosial yang menyusun sistem masyarakat itu sendiri. Sehingga norma itu berguna bagi masyarakat dalam kelangsungan hidup bermasyarakat agar terjaga antara hak masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pasti sumber daya alam. Di dalam unsur pembentuk masyarakat itu mereka pasti bertempat tinggal, bermukim di suatu tempat, dan di suatu tempat tersebut masyarakat tidak mungkin mau tinggal di situ kalau sumber daya alamnya tidak bagus, kalau tidak menghasilkan dalam kehidupan mereka untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Kalau tempat mereka tinggal itu tidak menghasilkan untuk kelangsungan hidup mereka, maka masyarakat tidak terbentuk di sana. Masyarakat pasti akan berpindah mencari ke tempat lain yang sumber daya alamnya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Mencukupi kebutuhan di sini adalah mereka mungkin bercocok tanam dan menghasilkan uang, sehingga uang tersebut bisa memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan keberlangsungan hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah unsur pembentuk masyarakat itu adalah agama. Mengapa harus ada agama di dalam masyarakat tersebut? Pertanyaan demikian adalah bahwa masyarakat tidak bisa hidup tanpa agama kalau dia hanya hidup dalam hukum adat, istiadat, ataupun norma yang dibuat mereka sendiri. Kehidupan mereka tanpa agama adalah suram dan gelap. Maka oleh sebab itu, agama adalah sistem yang mengatur tatanan keimanan atau kepercayaan manusia untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa, yaitu tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi dalam agama itu ada yang mengatur hubungan sesama manusia, ada yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, dan di dalam agama itu disebutkan juga mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya. Sehingga agama termasuk unsur yang sangat penting dalam sistem masyarakat, sebab orang bertingkah laku sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yakini dari keimanan dan keyakinan yang mereka yakini. Selanjutnya adalah pemerintahan. Pemerintahan ini wajib ada di dalam sebuah sistem masyarakat karena dia akan mengatur struktur sosial, kelompok sosial, dan individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Bahwa pemerintah di sini berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, dan kepemimpinan. Adanya kekuasaan di dalam masyarakat tersebut cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain, rela atau karena terpaksa. Kekuasaan identik dengan pemerintah, di mana pemerintah sebagai pelancar pengaruh dan rakyat adalah orang yang dipengaruhi. Jadi kalau demikian pemahaman kita mengenai pemerintahan itu, bahwa pemerintah itu mestinya adil terhadap masyarakatnya itu sendiri, adil dalam pemenuhan hak masyarakatnya,
dan adil dalam pembangunan terhadap masyarakat dan wilayahnya itu sendiri. Selanjutnya adalah mata pencarian. Berhubungan dengan mata pencarian bahwa masyarakat di sini pasti memiliki mata pencarian antara satu masyarakat yang lain dengan masyarakat yang lainnya. Mata pencarian ini pasti berhubungan erat dengan sumber daya alam tadi, bahwa masyarakat yang hidup di pesisir, mata pencariannya beda dengan masyarakat yang memiliki kehidupan yang berada di daratan. Atau masyarakat pedesaan akan berubah bentuk mata pencariannya dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh sumber daya alam yang mereka tempati. Kalau biasanya masyarakat yang berada hidup di pinggiran sungai atau di daerah pesisir pantai, maka mata pencarian yang sering mereka lakukan adalah mencari ikan atau sebagai nelayan. Tetapi ketika mereka bermukim di sumber daya alam yang berada di perkotaan, maka mata pencariannya cukup banyak, mulai dari pedagang, pebisnis dan lain sebagainya, dan itu sangat kompleks gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah peralatan. Nah, peralatan juga dipengaruhi oleh mata pencarian dan sumber daya alam yang ada di tempat mereka bermukim atau bertempat tinggal. Karena peralatan ini berkaitan erat dengan mata pencarian. Apa saja mata pencarian mereka pasti berhubungan dengan penggunaan alat. Kalau mereka tadi mata pencariannya berada di daerah pinggiran sungai sebagai nelayan, maka mata pencariannya atau peralatan yang mereka gunakan pasti yang berhubungan dengan tangkapan ikan dan kapal lain sebagainya. Itu dari unsur pembentuk masyarakat. Kemudian unsur-unsur pengembangan masyarakat itu dapat kita temukan dalam buku Ferry Effendi, menyatakan bahwa unsur yang pertama itu programnya harus terencana. Maksudnya adalah program terencana itu harus terfokus pada penyelesaian persoalan masyarakat yang bersangkutan. Kalau programnya sudah direncanakan, berarti program tersebut harus menjawab persoalan masyarakat yang ada di daerah yang menjadi target dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Bagaimana caranya agar program itu terencana? Maka harus mengetahui problem yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Harus mengetahui apa saja latar belakang dan sejarah yang pernah dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga program itu terarah dan terencana, tidak bersifat pemberian dari atas menuju ke masyarakat sebagai objek pembangunan, tetapi menjadikan masyarakat itu sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya, unsur pembentuk pengembangan masyarakat itu empowerment. Empowerment ini adalah membangkitkan kekuatan dari dalam diri masyarakat itu sendiri dalam bentuk penyadaran, dalam bentuk penguatan dengan berbagai pelatihan-pelatihan, sehingga mereka mencapai tahap kemandirian. Bagaimana cara menumbuhkan empowerment ini? Yaitu dengan bentuk proses penyadaran. Ketika mereka sadar, harusnya mendorong terbentuknya keswadayaan masyarakat. Dalam bentuk keswadayaan ini, masyarakat sudah menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Yang ketiga adalah kemitraan. Maksudnya adalah adanya bantuan teknik dari pemerintah, bahwa tidak saja pemerintah tetapi badan swasta, organisasi yang bersifat sukarela yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan maupun dana, itu harus membantu terselenggaranya pengembangan masyarakat. Tidak saja pemerintah yang berada di tempatan tersebut, tetapi perusahaan swasta, badan swasta harus memperhitungkan posisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, kemitraan ini bisa dibangun oleh masyarakat atau pemerintah setempat dengan
berbagai lembaga swasta dan organisasi sukarela tadi, bahwa kemitraan itu dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Kalau kemitraannya tidak ada, maka proses pembangunan tersebut tidak berjalan dengan efektif, karena masyarakat pasti membutuhkan sesuatu, membutuhkan kebijakan, dan membutuhkan peralatan serta pendanaan. Sementara peralatan dan pendanaan itu tidak didapat serta-merta oleh dan dari masyarakat itu sendiri, melainkan pasti membutuhkan pihak ketiga yang disebut dengan kemitraan. Yang keempat, bahwa unsur pembangunan masyarakat itu adalah kolaborasi. Apa saja yang dimaksud dengan kolaborasi ini adalah mempersatukan berbagai spesialisasi yang berkaitan dalam pengembangan masyarakat untuk membantu masyarakat, yaitu menyatukan berbagai spesialisasi dalam bidang, misalkan tentang ahli kesehatan, ahli kesehatan masyarakat, ahli pertanian, ahli dalam bidang bioteknologi dan lain sebagainya, karena pengembangan masyarakat itu tidak saja bersifat pada satu komponen saja, misalkan dalam bidang pertanian, tidak itu saja, tetapi semua komponen dalam kehidupan manusia, seperti dari sisi ekonomi, dari sisi pertanian, dari sisi biologi, dari sisi kelautan dan lain sebagainya. Maka semua spesialisasi yang berkaitan dengan hal tersebut harus disatukan agar masyarakat itu secara kompleksitas problemnya bisa teratasi. Nah, selanjutnya adalah mengenai pendekatan ataupun urgensi pendekatan pengembangan masyarakat. Pertanyaan yang harus ditanyakan dalam bahasan ini adalah, mengapa urgen pendekatan pengembangan masyarakat ini? Mengapa penting pendekatan pengembangan masyarakat ini? Bahwa dalam teori sosiologi dikenal dengan adagium. Adagium ini maksudnya adalah tidak ada suatu bentuk masyarakat pun yang tanpa mengalami perubahan. Jadi setiap masyarakat di tempat tertentu, atau dari desa sampai ke kota, atau dari daerah pelosok, meskipun senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahannya ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Perubahan masyarakat dipengaruhi oleh desakan intern maupun gesekan faktor ekstern, sehingga seiring dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi, masyarakat harus mengalami perubahan. Setiap masyarakat juga mempunyai alur kesejarahannya tersendiri, serta sejumlah nilai-nilai yang dianut dan dipelihara selalu mendukung sistem sosial yang berlaku. Masyarakat juga tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan struktur sosial yang mengatasinya. Karena itulah, maka masyarakat tidak bisa dipahami tanpa melihat faktor-faktor yang tersebut. Dalam rangka mengembangkan masyarakat, dituntut adanya konseptualisasi model pendekatan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang terpenting itu, sehingga proses pengembangan masyarakat itu sendiri menjadi program yang terencana. Dengan kata lain, pengembangan masyarakat tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kerangka yang jelas dan dapat dioperasikan dengan memperhitungkan kondisi sosial masyarakat dan budaya setempat. Disinilah arti pentingnya dilakukan studi model pengembangan atau studi model pembangunan itu sendiri. Telah banyak dilakukan studi terhadap pengembangan masyarakat itu sendiri yang hanya menyoroti satu aspek saja dari permasalahan. Misalkan terdapat di desa, seperti masalah perekonomian desa, kesehatan desa, dan lain sebagainya. Betapapun usaha tersebut telah memberikan manfaat, namun melihat kompleksitas permasalahan pedesaan tersebut
dibutuhkan adanya pendekatan yang multisektoral dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Usahanya pasti usaha pengembangan masyarakat pedesaan yang mengenyampingkan keikutsertaan masyarakat tidak mampu mengadakan transformasi sosial seperti yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri. Jadi, diperlukan adanya konsep pendekatan yang mampu mendorong munculnya motivasi masyarakat untuk mau dan mampu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengembangan suatu wilayah menuju kepada kemandirian masyarakat. Jadi dapat kita pahami bahwa pendekatan pengembangan masyarakat itu sangat urgen, yaitu untuk mengetahui situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian terciptanya konsep pengembangan masyarakat yang jelas. Selanjutnya adalah memahami masyarakat secara utuh tanpa melakukan rekayasa sosial ataupun rekayasa dalam bentuk apapun. Selain itu, kita dapat menciptakan transformasi sosial dalam pembangunan. Kemudian memotivasi masyarakat untuk mau dan mampu melakukan kegiatan pembangunan. Maka oleh sebab itu, itulah yang disebut dengan urgensi pendekatan pengembangan masyarakat itu, bahwa tidak bisa suatu program yang sama diterapkan kepada banyak masyarakat yang berbeda, karena masyarakat pasti memiliki latar belakang yang berbeda, diikat oleh nilai-nilai dan struktur sosial yang berbeda, dan pasti memiliki persoalan yang berbeda pula. Maka oleh sebab itu, sistem penyampaian program pengembangan masyarakat yang bersifat dari pusat ke bawah itu sebetulnya tidaklah efektif, tidaklah mampu menjawab persoalan masyarakat secara khusus. Tetapi yang efektif itu adalah masyarakat harus dijadikan subjek dalam pembangunan itu, bahwa pembangunan itu dimulai dari bawah atau dimulai dari mengenal dan mengetahui serta mengidentifikasi persoalan masyarakat itu sendiri. Kemudian dijawab dan disadarkan masyarakat itu agar mereka memiliki nilai-nilai dan memiliki kekuatan dan kemandirian dalam mencapai pembangunan yang seutuhnya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang baru, yang lebih mudah bagi siapa saja yang mendengarkan. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat, dan diakhiri tadi kalimat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.